Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Ulan Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusdah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa YouTube Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo dalam program Cahaya Ramadan yang senantiasa diberkati Allah Subhanahu wa taala. Yang utama dan pertama, marilah kita mempersembahkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semuanya. Apapun yang kita terima nikmat dari Allah, keadaan apapun, semoga senantiasa kita selalu digolongkan menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Teriring salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada uswatun hasanah kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Para pemirsa yang berbahagia, pantaslah kiranya kita patut berbahagia sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh maghfirah. Kebahagiaan itu tentunya akan kita ekspresikan dalam rangka kita meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini semua ibadah dilipat gandakan sampai tak berhingga, sehingga kita betul-betul mampu memanfaatkan momentum ini dan jangan sampai Ramadan berlalu begitu saja. Pemirsa yang berbahagia, orang yang baik belum tentu orang yang rajin sholatnya, rajin ibadahnya, rajin puasanya, banyak sedekahnya. Itu adalah amalan baik, namun tidak akan berarti apa-apa ketika dalam diri kita, dalam diri orang tersebut masih ada sifat aniaya terhadap sesama, sehingga semua amalan ibadahnya habis untuk melunasi sifat aniaya yang ada dalam dirinya. Makanya Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat, siapakah orang yang merugi? Ternyata jawaban Rasulullah, bukan orang yang berharta, punya harta melimpah. Tidak punya harta yang melimpah, tidak punya uang. Namun orang yang merugi adalah orang yang justru rajin sholat, rajin ibadah, bersedekah, namun di dalam hatinya masih ada sifat kebencian, sifat aniaya terhadap sesama. Sehingga ketika ditimbang nanti di yaumul mizan, semua amal ibadahnya akan habis untuk menebus sifat aniaya, kebencian dari orang tersebut kepada orang lain, sifat kezilimnya kepada orang lain. Masih akan ditambah dari dosa-dosa dari orang yang kita zalimi. Mudah-mudahan momentum bulan Ramadan ini betul-betul bisa kita jadikan pijakan untuk muhasabah, untuk evaluasi diri terhadap kualitas ibadah kita semuanya. Paling tidak kita bisa berjihad nafsi, karena jihad yang paling besar adalah untuk jihad terhadap nafsu kita. Makanya kalau kita rajin sholat, sudah rajin bersedekah,
rajin amal ibadah, kok masih punya sifat-sifat yang buruk, tentu nanti kita semua amal ibadah kita akan sia-sia. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada satu hal yang berkesampaikan, bahwa kita jangan menyepelekan suatu amal ibadah sekecil apapun. Mungkin dalam ibadah yang kecil itu justru ada rahmat Allah yang begitu besar. Kadang di amal kita yang begitu besar, namun justru disitulah rahmat Allah malah kecil. Makanya banyak sekali hal-hal yang masih dirahasiakan dalam kehidupan ini. Apa yang dirahasiakan Allah dalam kehidupan ini? Kita kutip dari Sayyidina Umar ibn Khattab dalam kitab Nuzul Ibad Imam Nawawi. Beliau menjelaskan, Innallaha katama sitatan fi sitatin. Sesungguhnya Allah masih merahasiakan 6 perkara dalam perkara lainnya. Yang pertama, katama ridho fi ta'atin. Allah masih merahasiakan keridhoannya terhadap ketaatan seseorang. Artinya apa? Bahwa sampai hari ini tidak ada seorang pun yang mengetahui apakah ibadah kita, ketaatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya apa? Bahwa kita jangan sampai menyepelekan suatu amalan sekecil apapun. Justru mungkin dalam amal yang kecil itu justru ada rahmat Allah yang begitu besar. Sehingga kita dalam berperilaku sehari-hari jangan sampai menyepelekan sebuah amal ibadah meskipun terlihat oleh kecil. Mungkin justru di mata Allah itu punya nilai yang sangat besar. Contoh, dulu ada sebuah riwayat, Imam Al-Ghazali ketika menulis kitab itu tiba-tiba tintanya kejatuhan lalat. Dan lalat itu ingin meminum tinta tersebut. Dengan kerendahan, keikhlasan Imam Al-Ghazali, lalat itu dipersilahkan untuk meminum tinta itu. Dan hasil justru Imam Al-Ghazali lah yang insya Allah dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, karena mempersilahkan lalat untuk minum tinta untuk menulisnya. Ini contoh amal kecil namun punya nilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa khatama ghadaba fi maksiatin. Allah masih merahasiakan kemurkaannya terhadap maksiat kita. Makanya hikmahnya adalah bahwa kita jangan sampai meremehkan maksiat yang kecil. Justru di maksiat itulah murka Allah yang paling besar. Nah, ini mungkin contohnya bisa dicari sendiri, bahwa kadang-kadang kita meremehkan maksiat dosa yang kecil seolah-olah itu tidak bernilai apa-apa. Justru ini kadang-kadang bisa mempunyai nilai yang besar, menurunkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh misalnya kita sama orang tua, mungkin dalam perkataan, meskipun dalam sudah hal biasa, namun apa yang kita sampaikan menyakitkan orang tua. Karena sudah saking biasanya, sehingga kita tidak merasa bahwa itulah sebenarnya ada nilai dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita jangan sampai meremehkan dosa kecil apapun, apalagi dosa besar. Kemudian yang ketiga, wa katama lailatul qadri fi syahr Ramadan. Allah masih merahasiakan Ramadan.
kita cuma diberikan warning, peringatan bahwa akan datang satu malam yang nilai kebaikannya melebihi 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan sampai hari ini tidak ada seorang pun yang mengklaim bahwa saya mendapatkan Lailatul Qadar. Hikmahnya apa? Bahwa kita diberikan semangat untuk meraih malam Lailatul Qadar itu, sehingga nilai ibadah kita dilipatkan menjadi ibadah 1000 bulan, sehingga masih dirahasiakan. Untuk itu marilah nanti kita cari Lailatul Qadar ini, insya Allah dalam sebulan ke depan pasti turun, terutama di 10 hari yang terakhir. Kemudian yang keempat, wa katama mauta fi umri, Allah masih merahasiakan maut di dalam umur kita. Coba bayangkan kalau kita sudah diberikan peringatan, si fulan nanti besok pagi kamu meninggal. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia bisa stres karena belum siap. Yang kedua, dia berterima kasih karena mulai malam itu tentu dia akan bertobat nasuha. Nah, sampai hari ini belum ada orang yang mampu meramalkan kapan maut menjemputnya. Hikmahnya, marilah kita bahwa maut itu pasti datang. Untuk itu kita siapkan betul dan melaksanakan semua ibadah. Mudah-mudahan kita semuanya di akhirnya menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Selanjutnya, wa khatama auliya fiha bainan nas. Allah masih merahasiakan kekasihnya, aulia, orang yang dimuliakan dalam umat manusia. Hikmahnya apa? Bahwa kita jangan menyepelekan seseorang, meskipun secara fisik, secara rupa dan sebagainya mungkin kalau orang Jawa orang apiro, namun justru disitulah mungkin orang ini menjadi kekasih Allah. Berarti kita jangan memandang rendah kepada siapapun. Kadang justru yang kita pandang rendah itulah kekasih Allah. Kemudian yang terakhir, wakatama sholatul wusta bisolawat. Allah masih merahasiakan sholat wusta dalam 5 waktu sholat. Artinya dalam 5 kali waktu sholat itu ada sholat yang paling mulia, dikatakan sholat wusta, maka jangan sampai ditinggalkan. Para ulama ada menafsirkan bahwa sholat wusta ini adalah sholat asar, ada yang sholat subuh. Ini sholat berarti yang mempunyai nilai lebih daripada sholat di waktu yang lainnya. Kenapa sholat asar? Kenapa sholat subuh yang dianggap sebagai sholat wusta? Itu karena posisi waktunya sangat berat untuk dilaksanakan. Sholat subuh waktunya pagi buta, tentu tidak semua orang bisa melaksanakan, mungkin secara jamaah. Sholat ngasar waktunya juga tanggung, karena apa? Di antara ini termasuk masih jam kerja kalau dalam kita, sehingga betul-betul dua sholat ini sangat berat untuk melaksanakannya. Namun hikmahnya bahwa kita harus betul-betul apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, kita harus betul-betul mampu menegakkan sholat dalam 5 waktu. Mudah-mudahan sholat kita tanpa membedakan apakah ini sholat wusta atau bukan, bahwa amal ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kami sampaikan.
Mudah-mudahan apa yang disampaikan kami dapat bermanfaat kepada para pendengar sekalian, bahwa jangan sampai kita menyepelekan amalan sekecil apapun, dosa apapun, menyepelekan orang dan rahasia-rahasia lainnya, karena masih banyak dunia ini yang masih dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala, seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi. Paling akhir, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini tentu ibadah kita semakin berkualitas, dan mudah-mudahan ini bukan Ramadan yang terakhir. Di tahun-tahun mendatang kita dapat menemui bulan Ramadan, sehingga betul-betul kita menjadi muslim yang mampu melaksanakan dan mampu menekan derajatnya menjadi seorang muslim yang takwa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Banyak kekhilafan, mohon maaf. Kita akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.